Oke, yang tugas kelompok kalian itu gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Udah bagaimana progresnya? Belum dikerjain, Kak. Kenapa? Belum dikerjain. Belum dikerjain. Astaga. Udah 1 minggu keenan libur kalian ya? Ini yang pertama ini IR diagram. IR diagram kan gampang. Berdasarkan ini topiknya topik PA. Topik PA satu kalian susah-susah nggak? Udah Gampang dibuat, nggak? Kak, IR diagramnya, Kak. Udah dibuat ya IR diagram. Berarti ini udah selesai ya? Ya, udah, Kak. Oke. Sudah, Kak. Relational model udah. Sudah, Kak. Ini GDL udah. Sudah, Kak. DML, Udah, Kak. query. Belum, Kak. Belum, Kak. Berarti tinggal yang query-query ini ya. Iya, Kak. Ini kan gampang sih. Agak. Nah, ini apa lagi basic query ini? Yang paling gampang ini harusnya. Oh, datanya kan juga data dummy kan? Paling yang sulit itu ininya nanti IR diagram sama relational model. Ini udah pernah di-review nggak sama Bu Erna? Belum, Kak. Belum ya? Ada yang mau menampilkan? Saya, Kak. Boleh, Kak? Oke, silahkan deh. Bentar ya, Kak. Oke. Nih. Ini mengenai apa topiknya nih? Ini, Kak. Mengenai UPT bahasa, Kak. UPT bahasa ya? Iya, Kak. UPT bahasa. Users announcement. User announcement. User. Jadi ini, Kak. Nanti kan usernya itu kan dia jadi user sama jadi admin, Kak. Jadi jadi dia tapi di satu tabel, Kak. Jadi nanti udah benar ini, Kak, ya. Ini untuk yang dikelola usernya, dan ini untuk adminnya, ini usernya, Kak. Coba dijelaskan secara singkat dulu deh topiknya itu gimana UPT bahasa. Jadi nanti dia ada 2 role, Kak. Dia sebagai admin sama sebagai user. Jadi si admin ini bisa mengelola inventory, announcement, sama activity. Jadi inventory, announcement, sama activity ini hanya bisa ditambahkan sama adminnya, Kak. Jadi untuk yang request inventory sama request room ini itu yang digunakan itunya, Kak, usernya, Kak. Selain si admin dia bisa melakukan apa aja? Si usernya itu cuma bisa melakukan meminjam inventory, meminjam room, sama melakukan chat fitur. Conversation itu ke user ID. Conversation ini kan sesama user kan ya? Nanti kan conversation itu dibuat oleh itunya, oleh usernya. Terus nanti bisa dibalas oleh user lain atau dibalas sama adminnya, Kak. Kan ada parent conversation-nya, Kak. Jadi 2 nanti. Itu bukannya kalau menurut aku parent conversation ini ke conversation ID-nya itu ya? Oh, oke.
Parent conversation ini foreign key dari mana? Dari user. Jadi nanti conversation-nya itu bisa ditambahkan sama si admin atau si user. Apanya itu? Jadi user ID ini kan foreign key dari tabel users, ya kan? Iya. Nah, parent conversation ID ini foreign key dari tabel mana? Dari user juga. User juga ya? Iya. Oh. Soalnya bahasanya parent conversation, jadi aku pikir ke conversation-nya itu lagi. Kalau kayak gitu bukannya jadi dua ya relasinya nih. Jadi kan ini relasi yang pertama kan user have conversation, kemudian satu lagi bukannya jadi dua gini, ada dua. Kemarin ada kan ya tugas kita yang dua ini, dua relasinya. Seingatku ada sih. Kayaknya ada sih Kak, kemarin. Coba dilihat-lihat. Coba diperhatikan deh. Kayaknya ada nih tugas kita juga gitu. Yang dia dua. Kemarin itu kalau nggak salah mengenai tim itu. Olahraga gitu, sepak bola. Tim sepak bola ya. Tim sepak bola sama game. Ada kan ya? Ada nggak? Mengenai sepak bola itu. Sepak bola sama game. Dapat nggak? Enggak Ada ya? Kak. Ya, coba nanti aku cari, aku share. Iya. Oke. Itu dia bisa jadi dua karena kan ini kan punyamu kan ada dua foreign key. Ya. Nah, karena dia ada dua foreign key harusnya relasinya juga ada dua dong. Gitu. Yang relasi pertama dia mendapatkan foreign key si user ID. Terus relasi yang kedua mendapatkan relasi ke parent conversation ID gitu. Nah, kemudian kalau ini request room request roomnya ke data room ini kalian buat jadi duplikat gitu ya? Maksudnya Kak? Karena kalau misalnya itu sama kayak yang ini nih, kayak yang inventory nih. Ya. Nah, user kan Anda melakukan request inventory. Dia melakukan request inventory, terus data inventory-nya itu didapat dari tabel inventory. Ya. Nah, jadi si ID-nya, si foreign key-nya aja kita gunakan berulang-ulang untuk ke request inventory-nya. Sedangkan kalau yang request room ini, si room-nya itu kan berarti bisa aja
jadi duplikat kan, nggak kalian Rumahnya cuma data. ada satu, Kak. Makanya kami nggak ada buat datanya. Orang ini ada satu. Yang dipakai cuma satu room, Kak. Terus ngapain ada data room kalau gitu? Nanti bentuknya jadi gini, Kak. Yang di room jadi datanya itu dari yang ini, Kak. Cuma satu gitu. Inventory. Datanya itu gini, Kak. Pilih satu aja. Ya. Ngapain dibikin gitu? Jadi kan Kalau kalau cuma satu, ya ngapain disimpan namanya? Karena ya emang itu aja kan bakal jadi duplikat nggak sih datanya? Nanti kan data di dalam tabelnya kan misalnya ID 1, roomnya 912. Terus ID 2, roomnya juga 912 juga. Itu lagi diulang. Kalau roomnya cuma satu ya nggak perlu disimpan nama roomnya. Jadi di ini pun di tampilan web kalian itu nggak perlu ada drop down kan? iya, Kak. Nah, Ya, Kak. bahkan kalaupun nggak ada drop down itu, kalau misalnya kalian simpan pun roomnya ya emang tetap 912 gitu. Jadi harusnya nggak perlu disimpan data roomnya. Yang name ini apa nih? Itu nama peminjamnya, Kak. Oh, nama peminjam ngapain disimpan lagi? Kan udah ada dari user ID. Nah, jadi kan kalau misalnya dari ini kan, kalau kita mau menampilkan nih, mau mendapatkan nama si peminjamnya, ya udah ambil aja dari user ID-nya. User ID-nya 1. Siapa di sini di tabel user itu yang user ID-nya 1? Namanya siapa? Jadi nggak perlu lagi disimpan di sini. Gitu. Oke, itu satu script. Oke, itu aja. Kasih ya, Kak. Itu aja relasinya. Ya udah pas nih, Pak. Itu yang IR diagram ya, sama relational model udah gampang lah ya. Udah masuk ya tadi. Udah ke foreign key. DDL sama DML udah gampang lah. Tinggal insert ya kan. Yang lain gimana? IRC-nya. Ada yang mau menampilkan lagi? Nih, tinggal 10 menit lagi nih waktu kita, lumayan. Ada yang mau Izin Kak, mungkin saya bisa Kak. Oke, silakan. Sebentar ya Kak. Oke. Ini topiknya mengenai apa, Dik? Apakah sudah kelihatan Kak? Ini topiknya mengenai apa? Mengenai website Tobagofish Kak. Jadi websitenya ini tentang pemesanan ikan. Tapi di dalam websitenya ini ada juga Kak
menu sejarah ikan, budidaya ikan, sama budidaya ikan, Kak. Dan restock ikan. Ini, Kak. Stok Nah, ikan itu di maksudnya menu di pemesanan ikan ini ada di menu daftar ikan, Kak. Jadi kami bikin dia data pemesanan ini di daftar ikan. Coba sini, Kak. daftar. Oh, daftar ikan di situ juga dibikin pemesanannya ya. Kenapa, Kak? Ini kasusnya sama kayak yang tadi yang punya Julianti tuh, yang request inventory itu. Nah, kalau misalnya kamu buat gini, berarti data si ikan ini akan berulang kan setiap dia melakukan pemesanan. Ini Iya. ini ikannya bisa ditambahkan nggak data ikannya? Untuk data ikannya bisa ditambahkan oleh si admin, Kak. Kalau misalnya bisa ditambahkan, oh ini ada data ikan, ada daftar ikan. Bedanya data. Kemarin kan, Kak, kata Bu Herna, data ikan ini sebagai tabel detail dari si restock ikan. Karena untuk nggak mungkin kan di restock ikan ini muncul stok ikannya kalau data ikannya nggak ada. Stok ikan ini maksudnya gimana, Dik? Restock ikan ini jadi nanti kayak si user itu bisa, Kak, melihat misalnya dia membuka fitur restock ikan. Nah, ada ikan mas, terus dia dilihat di situ stok ikannya misalnya tinggal 2. Sedangkan si admin itu bisa menambahkan stok ikannya, Kak. Jadi misalnya untuk ikan mas itu stok ikan yang tersisa tinggal 2, terus dia tambahkan misalnya ada 2 ikan. Nah, jadi tambahlah dia stok ikannya ikan mas jadi 4 gitu, Kak. Oh gitu. Menurutku itu nggak perlu sih, Dek. Nggak perlu dibikin jadi tabel restock ikan itu. Karena yang kalian ubah itu kan nanti akan melakukan update aja, melakukan update di jumlah stok ikan. Jadi kalau misalnya kalian melakukan penambahan jumlah stok ikan itu, dia akan melakukan update di bagian jumlah stok ikan. Jadi nggak perlu didata sih. Ini statusnya maksudnya status apa nih? Ini statusnya maksudnya status ikannya, Kak. Kayak itulah jumlah stoknya itu, Kak. Nah itu dia. Kalau menurutku nggak perlu dibikin restock ikan, cukup data ikan. Terus ini nama tabelnya juga ini kurang tepat ya. Nggak perlu data ikan. Data ikan kita, kalau udah kita bikin ikan, udah jelas kan dia akan menyimpan data si ikan, bukan data manusia kan. Jadi cukup namanya itu ikan aja. Terus kemarin juga aku udah bilang kan kalau misalnya nama tabel itu dia menggunakan kata benda. Restock itu kata kerja nggak sih? Iya, Kak. Ya kan? Merestok. Nah, berarti nama tabelnya aja udah salah nih. Jadi maksudku kan, Dek, dia nggak perlu nih menggunakan ini. Menurut aku coba nanti diskusikan aja lagi sama Bu Herna ya. Menurut aku nggak perlu pakai ini. Menurut aku cukup ikan aja, data ikan ini aja. Jadi kalaupun misalnya si adminnya mau melakukan restock, mau menambahkan jumlahnya, dia cukup melakukan update, ya kan, update. Kalau misalnya di DML-nya kan pakai alter kan, alter data si jumlah stok ikan ini. Jadi kalau misalnya stok ikannya itu tinggal 2, terus dia tinggal mengupdate jadi berapa, jadi 3, 4. Nah, statusnya itu dia otomatis, kalau statusnya itu kamu bisa menambahkan kalau misalnya perlu nih statusnya, apakah dia kurang atau sudah cukup, tersedia atau tidak tersedia gitu kan.
Nah, status ini bisa kalian buat di sini aja di bagian ikan. Jadi status ikannya itu bagaimana? Nah, gitu. Jadi nggak perlu pakai restock ikan ini. Restock ikan itu kan aktivitas gitu. Nah, itu nanti coba kalian diskusikan aja nanti sama Bu Herna ya. Jelaskan aja. Baik. Restock ikan ini nggak perlu. Jadi kalian perlu update langsung aja jumlah stok ikan gitu. Paham kan maksudnya gimana? Paham, Kak. Nah, oke, itu yang pertama. Coba ke atas lagi deh. Yang bagian tadi, yang daftar ikan. Nah, ini kalau melihat dia nggak memiliki relasi deh. Kalau hanya melihat ya. Kecuali kalau dia mengelola. Dia ada melakukan suatu kegiatan. Kalau hanya melihat, dia kan nggak akan, kalau misalnya ada relasi, tentunya harus ada foreign key-nya kan. Itu nanti di bagian modelingnya kan, relational modelnya. Nah, untuk apalah menyimpan foreign keys user di sejarah ikan? Ya enggak? Itu juga gini. Nah, terus si admin ini apakah hanya melihat budidaya ikan? Bukannya tadi mengelola, Dik? Si admin mengelola, Kak. Nah, ini Dan bisa melihat, tunggu bentar, Kak. Si admin bisa melihat, Kak. Untuk budidaya ikan, si admin hanya bisa melihat. Karena, Kak, untuk budidaya dan sejarah ikan ini, dia udah ada gitu, Kak. Udah langsung ada dibuat oleh si developer. Jadi si admin nggak bisa mengelola. Oh, sebenarnya nggak bisa kita bilang developernya, Dek. Dia anggaplah developer ini hanya menyediakan sistem. Jadi kalau misalnya gini nih, si admin bisa menambahkan jenis ikan kan? Iya, Kak. Nah, misalnya jenis ikan, si admin menambahkan jenis ikan mujair gitu. Jadi ketika ditambahkan jenis ikan mujair, berarti nggak ada nanti budidaya ikan mujair dan sejarah ikan mujair. Harusnya ada kan? Iya, Kak. Nah, kalau harusnya ada, berarti nggak mungkin si developer ini memantau, si adminnya udah nambah nih ikannya, harus kita update nih aplikasinya untuk menambahkan sejarah ikan dan budidaya ikan. Ya enggak, harusnya si admin ini bisa juga mengelola harusnya ya. Nah, gitu. Anggaplah si developer ini bukan manusia ya. Developer itu jangan anggap sebagai user. Kalau misalnya kalian buat sejarah ikan dan budidaya ikan ini si developer yang membuat, harusnya kalian buat dong tabel developer. Karena dia harus mengelola kan, mengelola budaya ikan, mengelola sejarah gitu kan. Tapi jangan pernah anggap developer itu sebagai user. Tapi anggaplah developer itu sama dengan si admin. Gitu. Jadi ibaratkan kalian hanya developer itu hanya menyediakan sistem. Pokoknya nanti kalau ada data kayak gini, tampilannya begini gitu aja. Tapi isinya itu udah masuk ke user-user ini. Pokoknya apapun perubahan nanti ini. Cuma kalau perubahan tampilan, barulah ke developer. Dia di balik layar aja gitu. Baik, Kak. Jadi, Kak, kalau misalnya ini kan, Kak, untuk tadi kan restock ikan ini ada data ikan ini. Si user kan hanya bisa melihat restock ikan. Ini berarti relasinya ini dihapus, Kak? Atau gimana? Ya, dihapus saja sebenarnya. Nah, terus gimana cara relasi? Tentu kan si user ini ada bakal berhubungan ke ikan kan? Iya, Kak. Itulah dia yang di sini pemesanan itu. Nah, jadi di pemesanan ikan ini pun sebenarnya bukan daftar ikan namanya pemesanan.
pemesanan ikan aja bikin, jangan daftar ikan. Tuh. Jadi di tabel ini si nama dan jenis ikan ini jenis ikan maksudnya apa? Jenis nama ikan, jenis ikan. Jenis, maksudnya jenis ini gimana nanti? Oh, bentar ya Kak. Mungkin ini harusnya sama sih ini Kak. Jenis ikan ini harusnya sama-sama nama ikan. Oh, berarti jenis Ini ikan itu nggak ada ya? namanya yang nggak ada Kak, jenis ikannya. Jenis ikan itu adalah namanya gitu. Iya Kak. Oh. Nah, jadi kalau misalnya ada pemesanan itu, nanti si pemesanan ini akan berelasi ke ikan. Nah, jenis ikan ini nggak perlu lagi, karena dia akan ada sama dengan nama ikan kan. Jadi cuma foreign key aja lah ya di sini. Jadi ketika dia mau memesan ikan mas, ya udah diambilnya lah data ikan dari sini. ID ikan mas berapa gitu kan. Udah ID ikan mas di situ, di ikan mas di situ, kemudian berapa yang dipesannya. Itu kan ini ada jumlah pemesanan, terus harga ikan ini akan selalu sama kan per ikannya, misalnya ikan mas akan selalu 10.000 gitu kan. Iya Kak. Paling kalau misalnya berubah ikannya, berubah harganya, ya di pemesanan selanjutnya tetap sekian gitu kan. Nggak berbeda-beda. Misalnya kayak aku memesan ikan mas. Harga ikan masnya tetap 10.000. Nggak akan berbeda dengan kau memesan ikan mas gitu kan. Iya Kak. Akan gitu. Nah, kalau gitu harga ikan ini lebih bagus karena dia udah milik tetap si ikan, dia masuk ke sini maunya. Harusnya. Karena itu merupakan data si ikan kan. Dia mau sama nih balik ke normalisasi nih. Karena harga ikan itu kan memiliki ketergantungan ke si ikannya kan, Iya Kak. bukan ke pemesanannya kan. Makanya jadi harga ikan itu harusnya satu tabel dengan si ikan. Berarti ini dihapus. Pesan ikan itu maksudnya gimana? Pesan ikan ini Kak, itulah dia Kak. Kan harusnya kami kan Kak di website ini juga kalau dia mau pesan ikan, dia melinking ke WA. Ada nanti fitur melinking ke WA. Cuman kata Bu Herna, nggak usah lah dibikin kayak gitu, nanti jadi nggak ada guna websitenya. Bikin aja fungsi pemesanannya itu di dalam website ini. Jadi pemesanannya itu jadi di dalam sistem, Kak. Oh gitu. Kan tadi kan Kak, di sini kan namanya tadi aturannya kan daftar ikan. Daftar ikan itu kan Kak sebagai fitur atau menu di website kami. Nah, di dalam daftar inilah dia ada pemesanan ikan, Kak. Makanya di sini kami buat pesan ikan. Iya, pas itu dibilang nggak nanya. Ya, ngapain kalian buat sistem kalau misalnya nggak memesannya lewat WA lagi. Bagusan aja dikirimnya nomor WA-nya. Di situ dipesan. Ya enggak. Jadi si pesan ikan ini harusnya nggak ada ya berarti. Nggak ada lagi. Itulah Kak, masih keliru. Pesan ikan ini dibuat apa enggak? Karena kan perusahaan udah di dalam sistem. Atau dia bikin entity baru Kak? Entity pemesanan ikan. Entity pesan ikan. Enggak deh. Enggak deh. Jadi kalau misalnya kayak gini kan. Nanti ini kan berelasi nih. Si pemesanan ikan ini akan ada ketika si user melakukan pemesanan. Ya kan? Dia memesan apa yang dipesannya, itulah si ikan. Makanya nanti si pemesanan ikan ini akan berelasi dengan ikan. Nah, jadi si pesan ikan ini nggak akan ada lagi karena datanya itu sudah ada di tabel ini, pemesanan ikan ini. Jadi ketika misalnya mungkin maksudmu daftar ikan tadi itu daftar ikan yang dipesan gitu kan, gitu ya. Iya Kak. Nah, jadi kalau mau menampilkan daftar ikan yang dipesan, itu jadi nanti nampilkannya itu
cukup kau tampilkanlah dari tabel pemesanan ini ada ID. Nanti kan ada ini foreign key gara-gara relasi ke ikan. Nah, ada ikan apa aja? Diambillah data ikannya itu dari tabel ikan, kemudian jumlah pesanannya dari si pemesanan, terus jenis ikan, terus ID-nya ini jenis ikan juga nggak ada berarti. Itu karena nama kan, udah diambil dari ikan. Foreign key dia jadi berrelasi. Karena ini kan nggak akan ada. Itu kalau misalnya kau perhatikan tadi punya si Julianti tadi kan ada yang request inventory kan. Nah, dia merequest inventory itu sama kayak memesan ikan. Jadi ketika si user melakukan pemesanan, ya udah data pemesanan aja yang disimpannya. Kemudian data ikan yang dipesan itu dihubungkan aja, direlasikan ke tabel ikannya. Tuh. Berarti hubungan si user ke si ikan ini jadi enggak ada ya, Kak? Dari si user ke pemesanan ikan, baru si pemesanan ikan memiliki hubungan dengan si ikan. Gitu ya, Kak? Iya. Oke, Kak. Jadi kalau yang melihat itu nggak ada sebenarnya, nggak dicatat di user di IR diagram. Baik, Kak. Kak, izin, Kak. Jadi, Kan ini tabel user sama adminnya kan datanya sama, Kak. Kenapa nggak digabung aja, Kak? Nah, tanya ke si Esther. Esther nih yang buat itu. Izin Kak, kemarin kan Kak sempat saya mau bikin dia jadi satu, jadi pakai role gitu. Cuman kan nanti pas mau membuat itunya Kak, membuat BPMN-nya dia susah. Dan di user ini kan ada dia sebagian yang si admin dapat mengelola, sedangkan si user hanya melihat gitu Kak. Takutnya nanti jadi bingung. Makanya jadi dibedakan. Ya, memang ada beberapa kondisi kayak gitu. Ya, jadi karena si user dan admin ini di bisnis prosesnya akan berpengaruh perbedaannya itu. Misalnya, apalagi kalau misalnya ada data yang berbeda gitu. Misalnya nih, ini kebetulan sama pula atributnya. Misalnya si user dia menyimpan tanggal lahir gitu kan, tanggal lahir. Sedangkan si admin nggak usah menyimpan tanggal lahir. Nah, maka dia akan dibedakan tabelnya. Kalau misalnya kalian cari itu kalau di IR diagram itu ada dia misalnya user, ini kan user, itu dia dibagi dua. Misalnya ada user biasa sama user admin. Nah, kalau ternyata dia fungsinya berbeda, itu dia jadi dua tabel yang berbeda. Tapi kalau fungsinya mirip-mirip, hampir sama, gitu, itu bisa disatukan aja. Nah, itu tergantung sama sistem kalian. Kalau misalnya kalian mau menggabungkan, itu boleh. Dipisah juga boleh. Kalau misalnya tadi punya Julianti kan, kebetulan si adminnya itu bisa mengelola inventory, si usernya juga bisa mengelola, adminnya bisa mengelola request inventory, si usernya itu juga bisa mengelola request inventory-nya, sama-sama bisa mengelola request inventory kan. Nah, itu makanya dijadikan satu itu hal yang wajar, itu bisa. Tapi kalau punya Esther, ini kan tadi si sejarah ikan sama budidaya ikan ini itu tidak dikelola oleh user, dia hanya dikelola oleh admin. Nah, makanya dia dipisah karena dia ada yang membedakannya. Ada aktivitas khusus yang membedakannya. Gitu. Jadi Kak, kalau misalnya kenapa nih?
Aku juga ada bedanya, Kak. Contohnya admin itu kan, Kak, punyaku itu bisa mengelola inventory, activity, sama announcement. Tapi si usernya itu nggak bisa, Kak. Usernya nggak bisa ya. Nah, Iya. kalau misalnya kayak gitu, kalau misalnya kalian mau menyatukan tabel, itu tadi sebaiknya bikin status. Jadi statusnya ini statusnya sebagai siapa? Status di sini kan. Nah, di sini status. Ini juga bisa diterapkan oleh si Esther sih. Tapi kalau misalnya dipisah juga nggak masalah. Jadi statusnya misalnya statusnya adalah A, gitu kan. Nah, kalau jadi nanti di sistemnya diceknya dulu statusnya itu apa. Kalau A, berarti dia bisa mengelola si sejarah ikan ini. Tapi kalau statusnya bukan A, misalnya si U, statusnya U, maka dia nggak bisa melakukan ini. Jadi itu akan pengaruhnya itu ke sistemnya nanti. Jadi kalau misalnya disatukan, kalian ubah aja, kalian buat status. Jadi kalau A dia bisa mengelola si sejarah ikan dan budidaya ikan, kalau U dia nggak bisa, atau kalau misalnya kalian nggak mau, oke, nah itu kalau misalnya digabungkan. Kalau dipisahkan, ini gimana caranya kalian tahu untuk loginnya, Esther? Kalau dipisahkan dia nanti ada apanya Kak di pas mau mengaksesnya. Nanti kayak misalnya si user membuka website untuk si user itu dia pakai public, sedangkan si admin itu pakai admin Kak. Ada dia khusus. Gitu. Kalau misalnya disatukan, pembedanya itu ya dari atributnya. Kalau misalnya dia dipisah, pembedanya itu ya di sistemnya, kayak yang dibikin Esther misalnya. Jadi nanti pada saat login, dia loginnya sebagai public atau sebagai admin gitu kan. Iya Kak. Nyamannya bagaimana? Apakah kalian lebih nyaman menambahkan fitur di sistem atau lebih nyaman menambahkan atribut untuk membedakan aktivitasnya? Atau ada cara lain? Kalau cara lain aku kurang tahu ya. Yang baru ini, yang baru tahu masih dua cara ini. Kalau aku kemarin lebih milih dari atribut. Cuma emang di developingnya di bagian pengembangan pembuatan webnya itu akan lebih ribet. Tapi biar lebih simpel aja IRD-nya kalau aku kemarin itu. Tapi nggak masalah kok. Baik. Jadi Kak, ini kan Kak tadi Kakak bilang kalau misalnya untuk melihat dia nggak usah dibikin. Terus nanti si user ke sejarah sama budidaya ikan ini relasinya jadi apa Kak? Dia nggak di IRD dia nggak berelasi deh. Tapi dia meskipun nggak berelasi bukan berarti fiturnya nggak ada. Fiturnya boleh tetap ada. Tapi karena dia tidak melakukan aktivitas, jadi dia nggak berelasi. Karena kalau logikanya lah kita ya, kalau misalnya kita bikin nih berelasi, suatu relasi itu harus menghasilkan foreign key kan. Nah ini kalian kurang nih foreign key-nya nih. Di sini udah ada relasinya tapi belum ada foreign key ya kan? Ini belum ada foreign key-nya. Ini masih IRD, belum relasional. Nanti ditambahkan ya. Iya Kak. Nah, kalau misalnya lah kita bikinlah relasi balik ya tadi. Kalau misalnya kita bikin relasi harus memiliki foreign key. Berarti di sini akan ada nanti foreign key-nya si usernya kan. Si user. Nah, gunanya foreign key si user di sejarah ikan apa? Supaya mengetahui walaupun dia nggak memiliki hubungan Kak. Kan
nanti kan disimpan gitu. Dia akan menyimpan kan. Ibaratkan dia kan cuma melihat kan. Apakah ketika setiap si user ini melihat sejarah ikan, dia akan menyimpan usernya itu? Kalau si admin masih masuk akal disimpan foreign key-nya, karena bisa aja kan kita menyimpan siapa sih yang mengubah budidaya ikan A, siapa sih yang menambahkan budidaya ikan B. Nah, sedangkan si user melihat, masa kita emangnya mau menyimpan nih siapa yang aja yang melihat sejarah ikan A. Jadi banyak dong sejarah ikan A yang melihat adalah si B. Sejarah ikan A lagi yang melihat adalah si C. Jadi duplikat dong semua. Ya enggak? Ya, Kak. Nah, gitu. Makanya dia kalau yang melihat itu dia tidak dijadikan relasi. Tapi dibuat jadi foreign key ya, Kak. Dibuat jadi foreign key? Enggak dong. Kalau dia nggak berelasi, nggak punya foreign key lagi. Dia nggak akan memiliki foreign key kalau dia nggak berelasi. Tapi kalau dia berelasi, dia akan memiliki foreign key. Di sini kan, si admin kan berelasi dengan budidaya ikan, maka dia akan memiliki foreign key si admin ID-nya. Baik, Kak. Coba dilihat lagi nih relational model yang kemarin. Itu tadi yang sejarah ikan sama budaya ikan. Yang pemesanan ikan itu udah paham? Pemesanan ikan. Ini, Kak, relasinya jadi Ke ikan. kalau Karena dia akan maksudnya, Kak, maksud saya, Kak, pemesanan ikan ke ikan itu nama relasinya jadi gimana, Kak? Oh, nama relasinya bisa memesan kan? Memesan atau apa? Kalau ikan dipesan apa kata kerjanya? Memesan. Ya udah. Terus apa? Nah, jauh lebih simpel kan dari yang tadi. Itu tadi. Terus apa lagi nih? Aja ya. Itu yang di atas ada lagi ya? Dari memesan itu. Enggak. Ini apanya, Kak? Relasinya ke pemesanan ikan. Oke. Nah, ini udah pas ya. Admin bisa aja mengelola pemesanan ikan. Apakah dia menerima pemesanannya, udah dilakukan atau enggak, gitu kan? Oke, Kak. Ada lagi yang mau ditanya deh? Udah pas ini kan, Kak? Udah. Makasih banyak ya, Kak. Oke, diperhatikan ya foreign key-nya. Ini relasionalnya belum ada nih. Masih IRD itu. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Izin stop share ya, Kak. Oke, deh. Oke. Itu untuk yang kelompoknya. Ini udah habis waktunya nih. Lewat 20 menit. Dari yang kelompok-kelompok lain udah bisa lah ya mengambil kesimpulan dari dua kelompok sebelumnya itu. Nanti kalau misalnya ada yang mau dibahas, mungkin di sesi praktikum minggu depan lah kita lanjut lagi ya kalau ada kelompok lain yang mau menanya. Oke? Ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita akhiri sesi ini. Izin, Kak. Ya. Katanya kemarin tuh ada submitan untuk proyek akhir sesi gitu, Kak. Itu gimana, Kak? Laporan kemajuan ya? Iya, Kak. Oke, itu kemarin ada dikasih tahu nggak kapan ini laporan kemajuannya? Apakah jam 9 seperti sesi praktikum biasa
atau akhir sesi praktikum? Kalau di laporannya Kak, setiap akhir sesi gitu Kak. Setiap akhir sesi apa itu, Dek? Akhir sesi praktikum ya? Iya. Oh, oke. Oke, nanti aku buat di e-course ya, jam 9 lah ya. Kali hari ini aku longgarin deh. Bagi yang mau Nggak jam 12 memperbaiki. malam Kak. Enggak. Jam 12 malam. Enggak, udah tidur itu orang. Kami belum tidur Kak. Udah jam silent loh, jam 12. Jangan kalian tambah-tambahin. Kan tinggal submit doang aja Kak. Ya Kak, Hah? Enggak lah. please lah Kak. Ya udah deh Kak. Ya udah. Oke. Nanti untuk hari ini mungkin bisa lah bikin jam 12. Kalian perbaikilah IRD yang tadi ya. IRD kalian yang masih bersalahan. Oke? Jam 12 hari Baik, ini. Kak. Izin Kak, Seterusnya juga kenapa Ya, Kak? Dek. Kenapa? Ini kan Kak, Hah? setiap kami mengirimkan laporan progres itu ditentukan Kak. Misalnya untuk sesi 1 ini kami mengerjakan sampai DML. Terus di sesi 2 kami mengerjakan sampai query ini. Atau kita ngerjainnya bebas Kak. Seberapa yang kita kerja itu kita masukkan ke laporan progres. Sebenarnya ya seberapa banyak yang udah kalian lakukan itu yang dimasukkan ke progres. Tapi menurut aku biar lebih terarah gitu kan. Untuk yang hari ini udah bisa lah ya sampai relasional. Oh, relasional kan cuma foreign key-nya kan. Paling nambah-nambah entitas ini kan, entitas yang many to many. Iya Kak. Nah, hari ini diharapkan masih bisa sampai relasional model lah ya. Baik Kak. Tapi kalau misalnya kalian udah sampai advanced query nggak apa-apa, dibikin aja di situ. Tapi kalau misalnya belum pun sampai relasional, masih IR diagram nggak apa-apa, dibuat aja. Tapi diharapkan udah sampai relasional sih. Oke? Oke Kak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, nggak ada lagi ya, berarti. Oke, gimana Kos Agus? Iya, kenapa Kak? Ada yang mau kutanya Kos Agus? Bisa sekarang Untuk saat bangunan ini, Mas Usum. Wih, Putra jangan nelpon cewek kau. Bentar ya, lagi zoom kan. Bentar ya. Weh, masih di record weh. Oke, si Putra tadi ya. Oke ya. Gak ada lagi kan pertanyaan? Kalau begitu, kita akhiri ya sesi hari ini. Terima kasih kerjasamanya semua. Selamat sore. Jangan lupa Sorry, submit. Sore, Kak. Terima kasih Kak. Kasih ya Kak.